Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati, maka pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan konsep profesi. Kita mulai dari satu pengertian. Menurut Abraham Flexner, pada tahun 1915 bahwa profesi diorganisasikan terutama untuk mencapai tujuan sosial, kemudian melindungi hak dan pihak yang berkepentingan. Hall pada tahun 1968 mengemukakan bahwa peralihan dari suatu pekerjaan menjadi profesi melalui 4 tahap. Yang pertama, mempunyai tubuh pengetahuan dari institusi pendidikan tinggi, body of knowledge. Yang kedua, menjadi pekerjaan utama, bukan sekedar, bukan sambilan. Yang ketiga, membentuk organisasi profesi. Jadi memiliki OP, organisasi profesi. 4, menyusun kode etik. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah kode etik, norma, kaidah profesi. Yang kedua, sejarah profesi. Istilah profesi pada awalnya menyatakan sejumlah pekerjaan yang terbatas. Pekerjaan-pekerjaan yang hanya ada dalam era pra-industri, yaitu di Eropa ya, yang membuat orang-orang berpenghasilan mampu hidup tanpa tergantung pada perdagangan atau pekerjaan yang sifatnya manual. Nah, 3 profesi klasik ya, yang umum, yang sudah ada, yaitu hukum, kedokteran, dan keagamaan. Nah, kalau di Eropa ini keagamaan itu ya berkembang menjadi suatu profesi ya. Dan dalam perkembangannya, pejabat angkatan darat dan angkatan laut kemudian juga dimasukkan ke dalam profesi. Proses industrialisasi dikaitkan dengan perubahan besar dalam struktur profesi lama ini, dan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru yang pesat, sebagian dari pekerjaan ini kemudian mendapatkan status profesional. Pekerjaan profesi. Ada 2 istilah yang jika tidak dijelaskan akan membingungkan. Karena dewasa ini, kedua istilah itu seringkali dipertukarkan atau disebut secara bergantian, yaitu istilah pekerjaan dan istilah profesi. Sama atau berbedakah pengertian kedua istilah tersebut? Nah, seorang tokoh, ahli, Wirawan 2009, berpendapat bahwa pekerjaan adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya memerlukan tenaga dan atau keterampilan tertentu seperti yang dilakukan oleh pekerja kasar atau blue collar worker. Termasuk dalam kategori pekerjaan sopir bus, pembantu rumah tangga, tukang cukur, pengantar surat pos, dan tukang kayu. Itu diantaranya ya. Nah, sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikannya memerlukan penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi. Body of knowledge-nya dari lembaga pendidikan tinggi. Jadi ada penguasaan dan penerapan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi. Nah, seperti yang dilakukan oleh para profesional atau white collar worker. Contoh profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh psikolog, manajer, dokter, guru dan dosen, hakim, jaksa, advokat atau pengacara, perawat, akuntan, dan lain-lainnya. Wirawan 2009. Nah, kita lanjut pada arti sebuah profesi. Sebuah profesi adalah kelompok terbatas, orang-orang dengan keahlian khusus. Kelompok terbatas, orang-orang dengan keahlian khusus, sehingga dapat berfungsi lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Jadi orang yang berbeda, tidak umum, memiliki skill tersendiri, pengetahuan sendiri, dan mampu diterapkan dan dipertanggungjawabkan secara etik. Nah, itulah profesi ya. Nah, profesi itu diperoleh dari pendidikan. Tadi kaitannya dengan pendidikan tinggi ya, body of knowledge-nya.
training atau pengalaman. Jadi orang yang menyandang suatu profesi tertentu, sering disebut dengan profesional. 3. Tujuan utama profesi. Bukanlah untuk mencari uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan kemampuannya. Jadi kalau berprofesi tertentu bukan mencari uang semata-mata, sebetulnya adalah untuk menolong dan menyebarluaskan kemampuannya dalam rangka menolong umat manusia atau memperbaiki kualitas kehidupannya. Jadi kualitas pelayanan tidak tergantung atau tidak dapat diukur dari jumlah imbalan jasa yang diterimanya, tetapi tergantung pada peran, fungsi, dan tugas profesionalnya. Jadi kalau makin besar uang yang diperoleh makin bagus belum tentu. Jadi tergantung pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas profesionalnya. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. 4. Karakteristik profesi. Sudah menjadi pemahaman kolektif bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan, namun tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi. Menurut Brian Rowan, pada tahun 1994, ada suatu metode untuk menjadikan jabatan atau pekerjaan sebagai atau profesi yang disebut profesiisme. Jadi yang disebut dengan profesiisme. Profesiisme adalah suatu upaya untuk menerapkan paham profesi terhadap jabatan atau pekerjaan tertentu dan membandingkannya dengan jabatan lain sehingga menjadi jabatan atau pekerjaan tersebut sebagai profesi yang profesional. Salah satu teknik yang digunakan ialah membandingkan atau menganalisis karakteristik suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut dapat disebut sebagai profesi. Jadi suatu pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi, lihat kriterianya. Jadi kriteria profesi itu adalah memperoleh pengetahuan dari pendidikan tinggi, lembaga institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, memiliki organisasi profesi. Yang ketiga, memiliki kode etik dan tentu memiliki keterampilan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Ornstein dan Lepine pada tahun 1984 mengemukakan bahwa suatu pekerjaan atau jabatan disebut profesi apabila memenuhi sejumlah karakteristik berikut ini. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, dalam arti pelayanan jasa tersebut merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat, tidak berganti-ganti pekerjaan. Jadi cenderung tetap yang disebut dengan profesi. Itu pekerjaan yang dilakukan cenderung tetap. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan halayak ramai. Artinya tidak setiap orang dapat melakukannya, spesial, khusus. Pekerjaan yang dilakukan bermula dari teori ke praktek dan hasil-hasil penelitian tentang pekerjaan itu sehingga sangat dimungkinkan adanya teori baru dan praktek baru pekerjaan. Jadi tidak sekedar bekerja, tapi diterapkan dari teori dan terus-menerus melakukan pengembangan berupa riset penelitian. Sehingga adanya teori baru atau praktek baru tentang pekerjaannya itu. Nah, memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang relatif lama atau panjang. Ya, ada pelatihan-pelatihan sehingga memungkinkan seorang yang menyandang profesi itu semakin ahli, semakin terampil. Terkendali berdasarkan lisensi, baku, dan atau mempunyai persyaratan masuk. Artinya untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tersebut diperlukan izin khusus atau sertifikasi serta persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh organisasi atau birokrasi pemerintahan. Ya, seperti STR, ya, surat tanda registrasi, izin praktek, dan seterusnya. Memiliki otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu yang tidak teratur oleh pihak luar. Otonomi, mandiri, tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan kinerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan. Artinya pertanggungjawaban bersifat personal terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindah ke pihak atasan atau instansi, baik horizontal maupun vertikal, ya.
ke atas atau ke samping ya. Mempunyai sekumpulan kinerja terstandar, baku mutu. Yang memiliki kinerja terstandar. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya. Misalnya dokter memakai tenaga administrasi, ahli rekam medis untuk mendata klien dan mencatat segala kemajuan kesehatan klien, berikut obat-obat apa saja yang telah diberikan sepanjang layanan medik. Relatif bebas dari supervisi dalam jabatan. Artinya, ya tidak ada orang lain yang supervisi, kecuali sesama anggota profesi itu yang ditentukan oleh organisasi profesi. Jadi artinya tidak ada seperti pihak luar terhadap pekerjaan yang dilakukan. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri. Mempunyai asosiasi profesi atau kelompok elit untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya, termasuk di dalamnya kewenangan organisasi profesi untuk menindak anggotanya yang salah praktik ya, dengan berpegangan pada kode etik profesi yang telah disepakati bersama. Mempunyai kode etik, code of conduct, untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsingkan berhubungan dengan layanan pekerjaan yang diberikan. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik, masyarakat, dan kepercayaan diri setiap anggotanya. Nah, kepercayaan diri setiap anggota juga penting supaya masyarakat tersugesti, ya, sehingga anggota profesinya berwibawa. Secara umum dipandang sebagai suatu status sosial dan status ekonomi yang tinggi apabila dibandingkan dengan pekerjaan atau jabatan lainnya. Jadi profesi memiliki kelas tersendiri. Nah, 5. Profesionalisme profesi. Pada akhir abad ke-20 dan dasawarsa pertama abad 21 ini, cukup banyak kosakata yang semula tidak populer menjadi sangat populer. Satu di antaranya adalah kosakata profesionalisme. Kosakata profesionalisme setelah Perang Dunia Kedua beriringan dengan kata evaluasi kinerja berkembang luas menurut Puls 2003. Ketika pengalaman dalam kedua bidang tersebut berkembang, kritik atas metode-metode yang digunakan juga meningkat, sebab dasar ilmiahnya hingga saat ini belum ada. Nah, kritik gencar datang dari kalangan akademis, terutama psikolog. Kata profesionalisme lebih menemukan relevansinya, hubungannya ya, di atas semua perdebatan tentangnya, terutama dalam praktik dan disiplin manajemen. Dibandingkan dengan disiplin lain, disiplin dan praktik manajemen telah mengembangkan batasan profesionalisme jauh lebih progresif dengan cara-cara yang sangat fleksibel, yakni dengan melakukan analisis suatu pekerjaan, memberikan suatu skor atau poin, dan memeringkatnya, serta menentukan basis remunerasinya, penggajiannya. Nah, ada baiknya pengertian profesionalisme secara umum dan hubungannya dengan profesi diketengahkan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif. Profesionalisme ialah sifat-sifat, yakni kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terhadap pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berhubungan dengan dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Tidak sembarangan, tidak bisa semua orang, tidak bisa orang umum, harus melalui suatu proses tertentu. Profesionalisme adalah perilaku, kepakaran, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Longman 1987. Dalam Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, karya Badudu tahun 2003, profesionalisme didefinisikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri seorang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, serta memperoleh bayaran karena keahliannya itu. Profesionalisme adalah suatu paham
yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan. Tulus ikhlas mencintai pekerjaannya ya. Serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme didorong oleh ciri-ciri sebagai berikut. 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal, ya, perilaku yang ideal. 2. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Jadi standar perilaku yang telah ditetapkan. 3. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki kepiawaian tersebut. Maksud piawai ideal ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan, pedoman, panduan. 4. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara, misalnya penampilan, komunikasi, penggunaan bahasa, sikap dan bahasa tubuh, perilaku sehari-hari, dan memelihara hubungan dengan individu lainnya secara profesional. 5. Keinginan untuk senantiasa mengejar peluang dan kesempatan pengembangan karir yang dapat meningkatkan, memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. 6. Mengejar kualitas dan cita-cita keprofesian. Nah, profesionalisme ditandai dengan kualitas dan rasa bangga akan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Nah, ini penting, proud, bangga ya. Kemudian percaya diri. Dengan bangga dan percaya diri, maka segala perilakunya, segala cara berpikirnya, segala tindakannya akan dapat dihargai oleh komunitas yang lain atau masyarakat pada umumnya. Nah, demikianlah bahasan tentang konsep profesi. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Jika tidak mengerti, silakan tanyakan kepada saya. Terima kasih.